Coba deh, kalau kita dengar kata akuntansi, apa sih yang langsung kepikiran? Angka ya kan? Pajak, aturan yang kaku, pasti. Tapi, gimana kalau saya bilang di balik itu semua ada semacam bahasa rahasia yang membentuk dunia bisnis? Dan bahasa ini aturannya ternyata nggak sekaku yang kita bayangin. Nah, inilah cerita tentang gimana sih kita mendefinisikan dan mengatur bahasa uang itu sendiri. Pertanyaan ini yang bikin seru. Kita kan biasanya mikir akuntansi itu pasti kayak matematika. 1+1 ya 2. Tapi kenyataannya ini tuh lebih mirip seni menafsirkan cerita. Ada banyak banget sudut pandang yang beda-beda. Dan tiap sudut pandang itu punya dampak besar ke cara kita menilai sebuah perusahaan. Oke, pertama-tama coba kita anggap akuntansi itu kayak bahasa. Sama kayak bahasa lain, dia punya simbol dan tata bahasanya sendiri untuk ngobrolin soal bisnis. Laporan keuangan itu ibarat kalimat-kalimatnya yang lagi cerita soal kesehatan sebuah perusahaan. Selain itu, akuntansi juga jadi semacam catatan sejarah. Dia merekam semua transaksi sebuah organisasi dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa lihat cerita perjalanan finansialnya, dari mana dia mulai sampai posisinya sekarang. Ini kedengarannya mungkin agak aneh ya, tapi akuntansi itu juga bisa dianggap sebagai mitos. Gini deh maksudnya. Dunia ekonomi itu kan kacau dan rumit banget ya. Nah, akuntansi mengambil kekacauan itu, terus menyederhanakannya jadi cerita yang bisa kita ngerti. Laba, rugi, aset, itu semua kan cuma label yang kita bikin buat ngasih makna ke sesuatu yang aslinya jauh lebih kompleks. Nah, karena ini alat komunikasi, ya tentu aja bisa dimainin. Laporan itu bisa diperhalus atau difilter buat memengaruhi cara kita mandang sesuatu, baik itu dari dalam atau luar perusahaan. Dan disinilah kekuatan tersembunyinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Kita bakal lihat gimana akuntansi itu bisa jadi banyak hal. Alat komunikasi, catatan sejarah, bahkan alat distorsi. Tergantung siapa yang pakai dan buat tujuan apa. Yuk, kita bedah lebih dalam soal distorsi ini. Ambil contoh penyaringan atau filtering. Bayangin aja sebuah perusahaan cuma ngelaporin data penjualan dari wilayah yang paling untung, sementara wilayah yang lagi anjlok sengaja nggak disebutin. Laporannya nggak bohong kan? Tapi jelas, pesan yang kita terima jadi miring dan nggak utuh. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kalau akuntansi itu bisa lentur banget, bahkan bisa dimanipulasi, terus gimana dong cara kita bikin aturan main yang adil dan konsisten buat semua? Mulainya harus dari mana coba? Nah, untuk menjawab itu, para ahli biasanya bikin semacam cetak biru atau kerangka teori. Di bagian ini, kita bakal lihat dua pendekatan utama yang beda banget dalam ngebangun fondasi aturan akuntansi. Jadi, ada dua pendekatan utama yang saling berlawanan. Yang pertama, pendekatan deduktif. Ini kerjanya dari atas ke bawah. Mulai dari ide-ide besar dan tujuan umum, baru deh diturunin jadi aturan-aturan yang spesifik. Sebaliknya, ada pendekatan induktif. Ini kerjanya dari bawah ke atas. Dia ngamatin dulu apa yang beneran terjadi di lapangan, baru dari situ coba ditarik jadi prinsip umum. Gini nih, cara kerja pendekatan deduktif. Semuanya itu dimulai dari pertanyaan paling dasar. Sebenarnya laporan keuangan ini dibuat-buat apa sih? Nah, dari tujuan itu kita tentuin asumsi-asumsi dasarnya. Baru deh kita turunin jadi prinsip-prinsip yang logis, dan terakhir kita kembangin teknik praktisnya di lapangan. Sangat terstruktur, dari ide besar ke praktek. Nah, sekarang coba kita bandingin sama pendekatan induktif, yang ngebalik semuanya. Di sini, kita nggak mulai dari teori di atas kertas. Kita mulai dengan data di lapangan. Kita catat apa yang perusahaan-perusahaan lakuin, kita cari polanya, terus kita coba bikin prinsip dari pengamatan itu. Jadi prakteknya yang ngebentuk teori, bukan teori ngatur praktek. Oke, setelah cetak birunya jadi, gimana caranya biar ini bisa jadi standar resmi yang wajib dipatuhi semua perusahaan? Yuk kita lihat prosesnya. Wah, ternyata ini tuh kayak ekosistem sendiri, ramai banget pemainnya. Ada si pembuat aturan, contohnya FASB di Amerika, atau SEC yang jadi regulator pemerintahnya. Terus ada para pengguna, investor, manajer, yang kepentingannya harus didengerin. Ada juga wasitnya, yaitu auditor, yang mastiin aturannya ditaati. Sementara para akademisi dan organisasi profesi terus-terusan ngasih masukan. Di tengah semua perdebatan teori yang rumit ini, kita jangan sampai lupa tujuan utamanya apa. Mastiin laporan keuangan itu bisa dipercaya. Aturan-aturan ini ada supaya investor, kreditur, atau siapapun yang baca laporan itu bisa bikin keputusan penting dengan yakin. Nah, ini nih yang seru. Ini membawa kita ke perebutan tahta. Siapa sih yang paling berhak buat nentuin aturan main yang super kuat ini? Di sini ada dua kubu utama.
Di satu sisi, ada sektor swasta, kayak FASBI. Kelebihannya, mereka dianggap lebih jago teknis dan cepat tanggap sama kebutuhan pasar. Tapi ya itu, mereka nggak punya kekuatan hukum buat maksa. Di sisi lain, ada sektor publik kayak SEC, regulator pemerintah. Mereka punya kuasa penuh, tapi resikonya, prosesnya bisa jadi lambat dan campur aduk sama politik. Terus kenapa nggak dibiarin aja pasar yang ngatur sendiri? Kenapa harus ada regulasi segala? Well, alasannya kuat banget. Tanpa aturan, resiko penipuan naik. Informasi jadi nggak seimbang, ada yang tahu lebih banyak dari yang lain. Dan ya, perusahaan mana sih yang mau sukarela ngasih kabar buruk? Regulasi itu ada buat melindungi kepentingan kita semua. Jadi, kenapa kita harus peduli sama semua perdebatan teori ini? Emang ngaruhnya apa? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat gimana aturan-aturan ini punya dampak langsung ke bisnis dan ekonomi di dunia nyata. Salah satu masalah yang sering muncul di lapangan itu adalah beban standar berlebih. Jadi, ketika standar akuntansi jadi kebanyakan, terlalu detail dan rumit banget, ini bisa jadi beban yang berat. Apalagi buat usaha-usaha kecil yang mungkin nggak punya sumber daya buat ngikutin semua aturan itu. Dan kalau kita bicara soal negara berkembang, wah tantangannya jadi makin kompleks. Mereka tuh dihadapin sama pilihan yang susah banget. Apa harus bikin aturan sendiri dari nol? Atau niru aja aturan negara maju? Atau gabung ke standar global? Atau bikin campuran sendiri yang pas sama kondisi lokal? Setiap pilihan ini punya konsekuensi ekonomi yang gede banget. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Akuntansi ini sebenarnya apa sih? Apakah dia alat yang netral untuk menciptakan keadilan dan transparansi? Ataukah jangan-jangan dia akan selamanya jadi sumber kekuatan yang diperebutkan? Sebuah alat yang bisa dipakai buat mempengaruhi, mengendalikan, dan bahkan membentuk realitas ekonomi kita. Nah, itu pertanyaan yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.